Mu'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama sama-sama kita muliakan Bapak Jamal Sohibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puja puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kelapangan waktu serta kekuatan sehingga kita dapat berhadir di rumah Sohibul Bait ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nashihul Ibad. Nasihat untuk hamba sebelum menghadapi kematian. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang udah maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus tsaminatu, maqalah yang ke-8 an Yahya dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Yahya bin Mu'az? Al-ilmu dalilul amal. Bermula ilmu itu panduan untuk melaksanakan amal. Jadi kalau amal tanpa ilmu nanti capek kita, ditolak oleh Allah. Sholat juga nggak pakai ilmu. Kalau kita lihatlah orang haji kan nggak gujuk-gujuk langsung masuk naik ke Mekah, masuk dulu ke manasik haji dipelajari. Jadi ilmunya semua pakai ilmu, ya. Ibadah kepada Allah pakai ilmu, bukan dirasa-rasa, pakai ilmu. Dokter pakai ilmu, kalau nggak nanti bahaya pasiennya. Insinyur pakai ilmu, guru semua pakai ilmu. Dunia, apalagi agama, untuk menyembah sang pencipta alam jagat raya ini. Makanya disebutkan dalam kitab Matan Zubat, ini kitab fikih tapi berbentuk nazam. Ini Matan Zubat ini kitab fikih tapi berbentuk nazam. Kenapa dibuat bentuk nazam? Supaya mudah dihafal. Nah, itu dia. Yang ngarang Syekh Ibnu Ruslan, seorang wali Allah. Kita fikih. Katanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu a'maluhu mardudah, amalnya ditolak. Capek. Perasaan kita udah bagus, rupanya nggak pakai ilmu ditolak, capek. Ya Allah, nanti di akhirat mana pahala sholatku? Capek aku, tolak, nggak pakai ilmu kok, ikut-ikutan, nggak ngaji, istilah gitulah. Jadi pakai ilmu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, mardu, ditolak. Makanya nanti ada istilah hadis mardud, hadis itu ditolak. Nah, itu dalam istilah mustalah ilmu hadis. Kemudian lanjutannya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun bi ilmihi, orang alim dengan ilmunya, lam ya'malan, enggak diamalkan. Ada ilmu tapi enggak diamalkan. Mu'azabun, mu'azab isim maf'ul, disiksa oleh Allah min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala disiksa di hari kiamat. Ada ilmu tapi nggak diamalkan, disiksa lebih dahulu oleh Allah. Kenapa? Ada ilmu nggak diamalkan, berat mukanya. Kalau harta tadi dapat dari mana, dibelanjakan kemana? Kok amalkan atau tidak? Kok diamalkan, beres, selamat. Nah. Amalan sunnah itu kan wali rata-rata tahu semuanya. Masa sunnah itu tidak diamalkan, kena tidak. Nah, sekurang-kurangnya sekurang-kurang dilaksanakanlah. Sekali-sekali. Sekurang-kurangnya dilaksanakan, karena udah tahu kita, walaupun nggak tahu, minimal
pinomat kalau bahasa apanya, diamalkan lah. Nah. Jadi ada beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, sampai ada ilmu nggak diamalkan, ditolak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana berselamat? Nggak ada ilmu nggak ada ilmu, nuntut ilmu, kemudian diamalkan secara ikhlas, barulah selamat ya. Jadi beramal tanpa ilmu, amal ditolak. Orang yang ada ilmu nggak diamalkan, disiksa. Jadi bagaimana berselamat? Solusinya kata orang sekarang lah, tuntut ilmu, diamalkan serta ikhlas, barulah selamat. Jadi nggak nanti di akhirat nanti kita amal nggak sembarangan, harus pakai ilmu. Makanya ilmu itu dalilul ilmi, ya, panduan untuk melaksanakan amal. Amal tanpa ilmu, ya, sia-sia, capek. Makanya beramal tanpa ilmu sedikit lebih bagus ketimbang beramal banyak tanpa ilmu. Sedikit dia beramal tapi pakai ilmu, dasarnya tahu dia, baik, ketimbang banyak kali beramal nggak pakai ilmu. Tapi lebih baiknya banyak amal disertai ilmu. Nah, jadi al-ilmu panduan untuk amal. Maksudnya apa? Mursyiduhu, petunjuk untuk berbuat amal. Wa kashifuhu, cara untuk melaksanakan amal. Ada ilmu? Fala yujadul amal, maka tidak didapati suatu amal bidunil ilmi, tanpa adanya ilmu. Jadi biar selamat, beramal pakai ilmu. Jadi alhamdulillah kita di lokasi ini Pak, di Masjid Al-Falah kan alhamdulillah ada, semua ada. Fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, tafsirnya ada, nahwu sorofnya ada. Waduh, kalau nggak dikejar sayang lah. Ya, karena di suatu tempat nggak gini, nggak kayak tempat kita, kadang-kadang nggak ada pun. Cuman pengajian biasa aja, makanya jangan disia-siakan. Fikihnya ada, yang ngajar kaliber semua. Ya, Mualim Supriyadi, Mualim Abidin, itu kan kesayangan Mualim Master itu. Mualim Supriyadi. Kalau kita kan masih belajar nih. Makanya sayang kalau nggak ngaji. Tempat ngaji nih, ibaratnya kota santrinya pasar berapa ini istilahnya? Kota santri pasar 5. Karena lengkap pengajian di masjid itu, dimakmurkan, menghidupkan masjid, masya Allah. Ya, bagus ya. Karena kalau pengurusnya bagus, ya, bijaksana, bagus lah itu masjid itu. Kalau di Jawa itu kota santri apa namanya, Semboro, Temboro ya. Insyaallah. Kita ini pasar 5 kan, kota pengajian juga istilahnya, walaupun dalam level yang apa, alhamdulillah. Hah? Iya. Ada juga kalau di kota di skip tempat Ustadz Najib, sama kayak kita nih, yang isi Ustadz Fauzan, Ustadz Najib Lubis. Di situ ada. Jadi alhamdulillah tempat kita ini tempat banyak pengajian, makanya jangan kita sia-siakan. Nah, teruskan. Wal aqlu, di kamar. dan bermula akal, qaidun, itu pembimbing, ya, lil khair, untuk berbuat kebaikan. Tapi jangan semata-mata akal saja. Akal yang dibimbing oleh syariat. Kadang-kadang akal bisa ditunggangi oleh nafsu. Awalnya bagus, ditunggangi nafsu, leweng dia. Jadi wal aqlu qaidun lil khair. Akal itu pembimbing untuk berbuat kebaikan. Hamilun, yang membawa Allah untuk berbuat kebaikan. Fala yujadul khair, maka tidak dapati kebaikan illa bil aqli, kecuali dengan akal yang dibimbing oleh agama tadi.
Kalau semata-mata akal, ngeri kita ini. Bisa nanti disusupi nafsu, bisa disusupi oleh macam lah setan. Yang awalnya lurus jadi belok dia. Kalau hanya akal semata, harus dibimbing oleh syariat, oleh agama. Fala yujadul khair, maka tidak dapat kebaikan illa bil akli, kecuali dengan akal yang dibimbing oleh agama. Kemudian wal hawa nafsu markubun, itu kendaraan lizunub, untuk dosa-dosa. Hawa nafsu kendaraan untuk berbuat dosa-dosa. Ai mislu safinah lah, seperti sampan laha untuk berbuat dosa. Fala tujadu az-zunubu, tidak didapati dosa-dosa illa 'alal hawa, melainkan dengan dikendarai oleh hawa nafsu tadi. Terus. Wal malu, dan harta, kayak medan mall, medan harta, dari bahasa Arab tuh Pak. Medan mall, medan mall, cuman diapakan pakai aturan mal. Ini mall, kayak corona, virus corona. Itu corona bahasa Arab Bang. Corona artinya menyertai, artinya bisa nular, menyertai kemana aja dia. Insya Allah kita lewati lah, insya Allah kita selamat Pak ya. Ngeri masa-masa genting hari itu. Masa-masa genting hari itu tiap pagi di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri kita. Besok lagi inna lillahi. Sorenya dengar suara Sri ini lagi, wah ngerinya. Tapi udah pasrah lah kita. Corona mengiringi. Artinya mengiringi itu mengiringi kemana aja. Artinya bisa menular. Itu dari bahasa Arab, corona. Terus. Wal malu, dan bermula harta, ridaul mutakabbirin, bajunya, selendangnya bagi orang-orang yang sombong. Jadi kalau mau untuk sombong, betul-betul sombong, ya harta tadi. Dengan harta orang bisa jadi sombong kalau nggak dididik oleh agama. Dengan harta orang banyak lupa daratan, lupa diri. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak khawatir kalau umatnya miskin, tapi ilmu agamanya ada. Tapi yang Nabi Muhammad khawatirkan umatnya udah berlebih-lebih harta, lupa daratan jadinya. Kemudian wad dunia ini sukul akhirah, apa itu suk? Pasar, pajak. Wad dunia, dan bermula dunia, sukul akhirah, pajaknya untuk di akhirat. Artinya gini, kita di dunia ini bercocok tanam, kayak pajak lah, rame bekerja, tapi nanti hasilnya, pahalanya bakal kita terima di akhirat. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk diambil pahalanya di akhirat. Nah itu dia. Jangan lengah kita ini. Dunia untuk bercocok tanam, nggak kekal kita ini. Bakal mana? Bakal mati kok, apa? Bakal meninggal kita. Kapan? Nggak tahu. Oleh karena kita nggak tahu kapan kita dijemput oleh kematian, datang ajal menjemput, datang malaikat maut. Apa persiapannya? Ibadah lah. Ibadah. Ketika datang ajal kita ibadah. Ketika datang ajal pas lagi sujud. Ya Allah. Pas datang ajal ketika baca Quran. Jangan datang ajal mati di atas perut, bahaya. Iya bang saya itu. Oh tadi ngelepon ya? Iya. Dari kuah lontong tadi. Di wat dunia itu pasar akhirat, pasar untuk akhirat. Waruyah, dan diriwayatkan hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, man akhaza, barang siapa yang mengambil, minat dunia, dari dunia, minal halal, dari yang halal, tapi kebanyakan
dia ngambil dunia halal memang, tapi kebanyakan hasabahullah, Allah akan hisab dia, akan diteliti, akan diperiksa satu persatu. Itu yang halal. Wa man akhadha minad dunya minal haram, barang siapa mengambil dunia ya dari cara yang haram ya, azabahullah, Allah akan siksa orang itu. Ngambil dunia halal diperiksa juga. Dapat dari mana, dibelanjakan kemana. Dapat dari yang haram, maksudnya diusahakan dari yang haram. Kalau kerja baik-baik ya nggak apa-apa. Ini dari yang haram, menipu, korupsi, apalagi macam lah ya, Allah siksa orang itu. Cari dunia halal, ditanya nanti di akhirat, dapat dari mana ente? Banyak ini. Nah, dibelanjakan kemana? Kadang dapatnya bagus dari yang halal, kerja capek, belanjakannya entah kemana. Kalau udah dapat dari yang halal, belanjakan yang baik. Atau dapat yang nggak baik, tapi belanjakan yang nggak bagus, salah juga. Yang bagusnya didapat dari yang halal, usaha, ikhtiar, kerja, sesuailah profesi masing-masing, dibelanjakan ke yang halal, baru selamat. Kalau yang haram langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanya-tanya lagi dapat dari mana, belanja dari mana, itu yang halal. Yang haram gebuk terus. Nah, gitu. Rawahul Hakimu, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Hakim. Waruya, dan diriwayatkan Anna sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, inna hazihid dunya daru iltiwa, sesungguhnya dunia ini negeri yang bengkok, nggak lurus, maksudnya negeri kebinasaan ya. La darustiwa, bukan negeri tujuan. Dunia ini bukan negeri tujuan ya, negeri banyak bengkoknya, banyak binasanya. Hati-hati. Kemudian dunia itu manzilu taroh, negeri yang punya banyak kesedihan lah, kecapean, namanya dunia, negeri capek, negeri sedih. La manzilu faroh, bukan negeri kegembiraan. Dunia ini negeri capek, negeri sedih, bukan tempat kegembiraan. Faman arafaha, barang siapa yang telah mengenal hakikat dunia, walam yahroh, dia tidak merasa senang, tidak merasa bangga, liroho, karena makmur, banyak harta, senang, enggak, ujian ini, bersyukur enggak dia. Walam yahzan, dan dia tidak sedih, lisyiddah, karena melarat, enggak sedih juga dia. Kenapa? Cobaan. Si kaya diuji dengan hartanya, bersyukur enggak nih? Si miskin dicoba dengan melaratnya. Jadi barang siapa yang telah mengenal hakikat dunia, tidak senang karena makmur, tidak sedih karena melarat. Cobaan, ujian. Si kaya dikasih karunia Allah, mudah aja rezekinya. Yang lain sulit banting tulang siang malam tak dapat, dia gampang aja. Dicoba ini, bersyukur enggak ini? Yang melarat tadi serba kekurangan, dicoba, bersabar enggak? Kalau sabar, selamat. Si miskin, si melarat tadi. Si kaya tadi kalau bersyukur, selamat. Nah, hati-hati kita, ujian semua. Ala, ketahuilah, wa innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqad dunya, menciptakan dunia, daro balwa, negeri ujian, negeri cobaan, sedih, macam lah. Sedih enggak selamanya, gembira pun enggak selamanya, silih berganti. Jadi Allah ciptakan dunia ini sebagai daro balwa. Baliyatun, satu bala, baliyatani, dua bala, balwa. Itu jamaknya, Pak. Kayak bariyatun, satu manusia, bariyatani, dua manusia, baroya, manusia. Kan ada astaghfirullah, Rabbal baroya, aku minta ampun kepada Allah, Rabbal baroya, Tuhan manusia, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa.
Itu khotoya jamak dari khotiatun. Khotiatun satu kesalahan, satu dosa. Khotiatani dua kesalahan, dua dosa. Khotoya dosa-dosa. Jadi astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, Rabbal baroya, Tuhannya manusia. Minal khotoya, dari dosa-dosa, dari salah-salah, dari kesalahan-kesalahan. Jadi Allah ciptakan dunia ini sebagai darul balwa, negeri cobaan, negeri nggak mengenakkan. Cuman kalau dihadapi dengan sabar, tadi nanti di akhirat nanti kan menanam kita, nanam kesabaran, nanam kesyukuran nanti di akhirat. Wal akhirata, dan Allah ciptakan akhirat daro uqba, rumah negeri balasan. Kalau Allah ciptakan dunia negeri balwa, negeri cobaan, dunia ya, negeri kesedihan, Allah ciptakan akhirat negeri balasan. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Enggak udah meninggal finish selesai, enggak. Ya. Udah selesai. Meninggal dunia, enggak, walaupun orang udah hancur, berkalang tanah, hancur, tapi amal-amal baik dia tetap rapi disimpan oleh Allah. Tubuhnya boleh hancur, dimakan tanah, dimakan masa ribuan tahun, tapi amal-amal baik dia tetap tersimpan rapi. Nanti diambil pahalanya di akhirat. Sama juga, dosa-dosa kita tersimpan rapi. Walaupun orangnya udah hancur, di akhirat nanti balasannya. Makanya banyak orang berbuat kebaikan di dunia kan, nggak dapat apa-apa. Nanti di akhirat ada juga orang berbuat jahat karena dia orang yang berlebih, dagingnya kuat, lepas dari pengalaman dunia. Nanti awas, nanti nggak ada lagi backing-backingan, nggak ada. Jadi Allah ciptakan negeri akhirat sebagai negeri balasan, batu balasan. Kemudian faja'ala balwat dunia lisawabil akhirah. Allah jadikan bala yang ada di dunia lisawabil akhirah, untuk pahalanya dapat di akhirat. Dipertegas lagi nih. Faja'ala, Allah jadikan balwat dunia, bala-bala yang ada di dunia untuk apa? Untuk sawabil akhirah, pahala-pahala akhirat. Wasawabal akhirah, dan Allah jadikan pahala-pahala yang ada di akhirat ya, iwadon, sebagai ganti min balwat dunia, dari bala-bala yang ada di dunia. Kena bala terus orang ini sabar, nanti dapat pahalanya di akhirat. Jadi orang Islam ini, Pak Jamal, kalau udah punya ilmu enak nyikapi masalah ya. Enggak apa namanya kita, putus apa nama istilahnya, enggak putus asa, enggak putus kompas ya, walaupun goyang-goyang juga manusiawi, cuman enggak apa, kita enggak sampai jatuh untuk menghadapi dunia ini ya. Goyang juga namanya manusiawi, itu kena cobaan, goyang juga, tapi enggak sampai jatuh kita, enggak sampai melawan agama. Itu tadi orang Islam kalau punya ilmu menyikapinya. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan ya melarat sabar. Itu semua ujian. Si kaya diuji dengan kekayaannya, bersyukur atau enggak. Si melarat, si miskin dicoba dengan kekurangannya, sabar enggak. Nah, kalau sabar selamat, bersyukur selamat. Kemudian fayakhudh, Allah ambil harta kalian ya, liyokto, supaya diberi. Maka jangan takut kita kalau mengeluarkan harta untuk infak. Liyokto, kau akan diberi. Anfik yunfak, kau anfikkanlah, kau belanjakanlah di jalan Allah. Yunfak, kau akan diberi. Ini sering diulang-ulang ini. Ini bukan karangan saya Pak Jamal, ini saya yang sampaikan. Anfik yunfak. Anfik itu keluarkan, nafkahkan di jalan Allah. Yunfak, kau akan diberi. Apa diberi jatuh dari langit, duit gitu? Enggak lah. Sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai dengan sebab musababnya. Ada kerja, ada macam lah kegiatan kita masing-masing dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian waya betali, dan Allah balas seseorang lihat jazia, supaya dibalas dia. Balas kebaikan, sabar, balas kebaikan. Fahzaru, dipil amar. Fahzaru, takuti oleh kalian, takuti halawata rodoiha, manisnya nyusu ke dunia. Enak bahasanya ini. Waspadalah, fahzaru, maka takutilah olehmu, waspadalah olehmu, halawata, manisnya rodoiha, nyusu ke dunia. Kenapa? Limiroroti fitomiha, karena pahitnya ketika dipisahkan, karena disapi. Itu kan anak-anak kalau nyusu ibu kan gembira kan, ketika disapi kan nangis-nangis. Sama juga kalau udah manusia dengan cinta dunia, manis sekali ketika dipisahkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ente sekarang meninggal ya, lagi manis-manis sama dunia, betapa pahitnya. Betapa pahitnya lah. Nah, tapi kalau orang yang ibadahnya ada, rumah tempat tinggalnya ada walaupun ya sederhana, kemudian makan pun ala kadarnya supaya bisa ibadah, mau diambil Allah, ente mati sekarang nggak apa-apa ya Allah, udah siap aku. Jadi nggak ada yang dia nggak ada karena dia berpisah sangat pahit tadi. Tapi kalau udah dunia terus, ketika berpisah sangat pahit, sangat pedih. Karena udah biasa enak. Tinggalkan istri, ninggalkan anak-anak, ninggalkan rumahnya baru buat pula, udah tinggal buka kunci meninggal. Kan nggak tahu kita. Mobil baru datang, kan pahit itu. Nanti dulu ya Allah, rumahku baru nih ya Allah. Nanti dulu istriku baru ya Allah. Nanti dulu mobilku baru ya Allah. Betapa pahitnya meninggalkan dunia. Itu kata Nabi. Fahzaru, takuti olehmu halawata, manisnya. Rodo'iha, nyusu kepada dunia. Kenapa? Limiroroti fitomiha, karena sangat pahit berpisah dari dunia. Wahjaru, hijrahlah kalian, pergilah kalian ya, hindari ladzizaha ajilaha, nikmatnya lezatnya dunia. Kenapa? Likarihi ajiliha, karena sangat pahit nanti di akhirat. Wala tas'au, dan jangan kalian usahakan kali ya, jangan sungguh-sungguh kali, mati-matian getol kali fi umroni darin, untuk membangun tempat tinggal di dunia. Kenapa? Qadallahu, yang sungguh Allah telah putuskan ya, kharabaha, bakal dihancurkan. Jadi apa nggak boleh umat Islam punya rumah bagus? Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan lupa bukan itu tujuan akhir. Tujuan untuk ibadah ya, punya rumah bagus, tenang ibadah, kumpul anak istri, nggak apa-apa. Yang larangan itu untuk bermegah-megah, mewah-mewah, lupa dengan agama ya, lupa dengan Allah, itu yang dilarang. Itu yang nanti sangat pahit ketika pisah, ketika meninggalkan dunia tadi. Jadi wala tuwasiluha, dan jangan sekali-kali kalian menyambung terus terhadap dunia. Waqad, padahal arada minkum, Allah kendaki dari kalian ijtina biha, kalian pasti akan meninggalkannya. Maksudnya jangan lupa kita, jangan kebablasan. Boleh dikejar dunia, boleh, tapi jangan lupa ibadah. Kenapa? Kalian akan bakal meninggalkannya, gitulah bahasa apanya. Fatakunu, maka kalian kalau melupakan akhirat, mengutamakan dunia ya, lisuhtihi, bagi murkanya Allah, muta'aridina, nentang kalian. Kalau kejar dunia, lupa akhirat, menentang murkanya Allah. Wali uqubatihi, bagi siksaan Allah, mustahikin, pantas kalian mendapatkannya. Ngeri nggak? Ini tadi sambungan dari perkataan Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nah, kita teruskan. Minum dulu Pak ya.
200 kopinya nanti. Wal maqalatu tasi'ah, makalah yang 9 yang isinya 6 poin. Qala Bazar Jamhar. Nama orang ini. Qala Bazar Jamhar. Ada situ, Bang. Apa dia nama Bazar Jamhar apa dia? Nama orang kan? Tidak bisa ngopi ya. Ada, Bang. Makalah yang ke-9. Bazar Jamhar. Iya, nama orang boleh. Nama Bazar orang. Jamhar. Jadi nama orang. Wal maqalatu tasi'ah, makalah yang ke-9 yang isinya 6 poin. Qala berkata Bazar Jamhar, nama orang ini. Yang hari itu Sukaik. Nama orang kan beda-beda, tapi jangan lihat orangnya, amalnya wali Allah rupanya. Kata Bazar Jamhar, ada situ khisolin, ada 6 perkara. Ta'dilu ay tusawi, menyamai jami'ad dunya, seluruh dunia. Maksudnya gini, barang siapa yang ada pada seorang 6 perkara, dia telah menguasai dunia, penuh nikmat. Nikmat dunia ada pada dia. Itulah bahasa sederhana. Kalau dia punya 6 sifat ini, nikmat dunia ada sama di dia. Kalau ada 6 perkara ini. Mana yang pertama? Yang pertama at-ta'amul mari, makanan mari ay al-laziz, makanan yang lezat. Dunia itu punya dia lah. Nabi pun kadang-kadang di pas gini lagi makan, bertoilet pun belakang nggak tahu. Bertoilet pun nggak nampak. Tapi kalau saya sehat, nasi putih hangat-hangat, sambal tuk-tuk, sambal belacan, daun rebus, ikan asin, Pak. Tapi sehat. Habis itu dunia ini punya kita, Bang. Ya kan? Dunia ini punya kita. Tapi sehat ya. Tapi kalau badan sakit, daging pun, udang pun, protein, nanti darah tingginya naik. Bukan, maksudnya ini yang sakit, Pak. Kalau ini yang sakit. Yang sakit. Kaya pun banyak pantangan kan nggak enak. Mau makan daging nanti darah tinggi, kolesterol nanti pakai klip jantung, macam lah, ngeri sekarang. Sedih. Jadi makanan yang lezat tapi sehat badannya. Penyakitan walaupun kaya nggak nikmat itu, ada aja pantangannya. Nah, itu makanan yang lezat tapi badan sehat. Yang kedua, dunia ini punya dia, tadi makanan lezat tapi sehat. Al-waladus soleh, punya anak soleh, dunia ini punya dia lah. Anak soleh itu apa? Ay albar, yang berbuat baik, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Jadi anak soleh itu nggak mesti anak itu ustadz ya. Anak soleh itu nggak mesti anak itu ulama, kiai. Penting anak soleh itu baik hubungan kepada Allah, beribadah kepada Allah, sama manusia baik. Itulah anak soleh. Doakannya sampai. Ya, termasuk salah satu simpanan kita. Udah kita meninggal, kita didik dia secara agama waktu di dunia, kita meninggal dulu didoakannya sampai pahalanya. Makanya orang nikah ini punya anak, punya amanah dididik. Nah, supaya kita nanti meninggal dunia ada yang mendoakan kita. Jadi kalau punya anak soleh, dunia ini punya dia. Jadi bagaimana dapatkan yang soleh? Ya kerja kita usahakan. Sekolahnya umumnya sekolahkan, agamanya perhatikan juga, baca Qur'annya perhatikan, sholatnya perhatikan. Jangan kita mengharapkan anak yang soleh, udah kita meninggal dunia mengharapkan doanya, jauh lah. Sedangkan waktu hidup aja kita nggak memperhatikan agamanya. Kayak mana dia memperhatikan kita? Nggak terbuka hatinya. Sekarang tergantung kepada kita itu. Kita arahkan anak kita, sekolahnya silahkan, tapi jangan lupa bekali anak-anak kita ilmu-ilmu agama. Apalagi di sini ya Allah, ada madrasahnya, lengkaplah di sini. Itu dia anak yang soleh. Punya anak soleh, dunia punya dia lah. Nggak mesti kaya anak soleh itu. Ya kaya alhamdulillah, udah kaya soleh, lengkap lah.
ingat sama orang tuanya dia. Nggak kaya, pas-pasan, dapat habis, tapi soleh nggak apa-apa. Kemudian dunia ini punya dia, ada apa setelah makan yang lezat tapi sehat, kemudian anak soleh, kemudian wazaujatus solihah, istri yang soleh. Jadi Bang Said kalau belum mati jangan dikubur ini. Iya. Ditambah boleh tuh. Ya Bang Ilham, kalau belum mati jangan dikubur. Azaujatus solihah, istri yang soleh, al muwafiq, yang patuh, allati tuti Allah wa zaujaha, yang patuh kepada Allah, taat kepada suaminya. Suaminya berusaha ikhtiar, dia di rumah pandai jaga diri, pandai menjaga kehormatan, nggak sembarangan, jaga harta milik suaminya. Tambah lagi di rumah dia sholat duha, semoga bisnis suaminya lancar. Surga esok punya istri gini. Kok nggak ngaji bang? Ini kan jam ngaji. Oh diingatkan. Nanti lagi ngelamun-ngelamun, masalah apa bang? Gini. Oh tenang bang, solusinya gini. Itu istri yang soleha. Tapi kalau istri yang apa? Goblok abang, nggak pandai. Pening kita. Oke, kok dapat istri soleha, dunia ini punya dia lah, punya hamba tadi. Nah itu dia. Nah kemudian wal kalamul muhkam, omongan yang mantap, al mutkin, yang mantap betul, allazi la yataghayyar, yang tidak berubah-ubah. Jadi kalau orang tuh punya perkataan yang mantap, nggak berubah-ubah, pas A kata dia A, nggak berubah-ubah. Enggak gara-gara kanan kiri aturan A jadi B, enggak. Ini termasuk berbahagia. Ya. Makanan yang lezat tapi sehat, anak yang soleh, istri soleha, perkataannya mantap, omongan yang mantap, enggak berubah-ubah, termasuk ini bahagia dia. Nah, kemudian yang kelima, kamalul akli, sempurna akal yang cerdas. Kata Nabi, manusia yang cerdas itu manusia yang banyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, dia beramal soleh, ya. Untuk apa? Untuk persiapan nanti menghadapi kematian. Jadi manusia yang paling cerdas itu, kata Nabi, manusia yang paling banyak mengingat kematian. Aksiru, perbanyak olehmu min zikri hazimil lazat, perbanyak oleh kalian kepada sesuatu yang menghapuskan kelezatan, yang menghilangkan kelezatan, al maut. Jadi makanya kalau orang yang banyak mengingat kematian, ini pintar, ini cerdas. Udah mengingat kematian, terus beramal. Kenapa? Untuk bakal dia nanti. Bukan banyak ingat mati jadi lemes Pak Jamal ya. Lemes lah, nggak usah kerja. Enggak, kerja giat. Karena terhitung amal ibadah itu, kita bekerja. Keluar dari rumah, ya kan, ya macam-macam lah apa namanya istilahnya, aktivitas kita. Nah, niat karena Allah, keluar dari rumah untuk menghidupi keluarga, ibadah itu. Nanti pulang ibadah, ngaji ibadah. Masya Allah. Nah, kita teruskan. Itu yang kelima. Kemudian waruya, dan diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi, likul amalin, bagi tiap-tiap amal ada diamatin, ada penumpangnya. Wa diamatu amalil mar'i, dan penumpang amal seseorang itu akluhu, akalnya. Fabi qadri akalihi, fabi qadri aklihi, maka sesuai akalnya, ya, takunu ibadatuhu li rabbih, adalah ibadahnya kepada Allah. Kalau akalnya cerdas, banyak mengingat mati, ibadahnya pun banyak. Takut dia, ini kesempatan ini malam, nah kayak Ramadan kan, ini Ramadan terakhir lah nih, maka ibadah betul-betul ya.
Baru tahun depan belum tentu dapat. Jadi fa biqadri aklihi, maka sekedar akalnya, ya, sesuai dengan akalnya, takunu ibadatuhu, adalah ibadah kepada Allah li rabbih. Kalau akalnya cerdas, pandai dia, di dunia tahu nggak lama ini, nah ibadah dia, makin banyak ibadahnya. Jadi nggak boleh kerja, boleh kerja pun untuk menghidupi keluarga, ibadah, tapi jangan lupa ibadahnya. Waqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aslur rajuli, asal laki-laki, pokoknya laki-laki, intinya seorang laki-laki, akluhu, akalnya. Jadi kalau akalnya bagus, laki-laki lah dia. Tapi kalau akalnya udah rusak, enggak laki-laki lagi tuh, itu sampah masyarakat lah. Rusak akalnya udah, narkoba, obat-obat terlarang, udah nggak dihitung laki-laki, nggak dihitung manusia lagi. Akalnya apa? Rusak. Jadi kata Umar bin Khattab, laki-laki itu dipandang akalnya. Kemudian wahasbuhu, derajatnya, dinuhu, dilihat dari agamanya, sholatnya rajin, ibadah rajin, berbuat rajin, berbuat kebaikan rajin, itu dilihat dari agamanya, derajatnya tadi. Wa mura'atuhu, martabatnya lagi, khuluquhu, akhlaknya baik, baguslah itu mura'ahnya, harga dirinya. Kemudian nikmat juga bagi orang itu, ya, yang pertama tadi makan yang lezat tapi sehat, anak yang soleh, istri yang soleha, kemudian kalem yang mantap, omongan yang tetap, kemudian sempurna akal. Kemudian ini yang terakhir, wasihatul badan, sehatnya badan. Itulah nikmat kalau udah dipunyai oleh seseorang. Dunia ini punya dia kok, sehat badan. Kalau sakit apa-apa nggak bisa. Nah, nanti akan datang kelanjutan Pak ya, makalah yang ke-10. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna 'ilma rizqna fahma. Allahumma zidna 'ilma rizqna fahma. Allahumma zidna 'ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, tak suatu ya. Wah, pokoknya Nggak nampak. parah ya, iya. Ada lah. Iya. Ada. Sekolah. Ya mamu alim sudah jadi. Bang Faisal pernah remote-nya habis baterai? Ngapain? Ada itunya hilang remote-nya. Pagi kan. Untuk enggak kunci sih.